Saya mulai mengajar di Al-Azhar Sifabudi sebagai pengajar tafsir itu lama sudah, sejak pulang 2008-2009 sampai hari ini. Ada beberapa program yang baik. Pertama, yang saya sendiri mengajarnya tafsir untuk wali murid. Di wali murid itu dibangun kesadarannya untuk mendidik anak. Jadi jangan anaknya dididik di sekolah, tapi setelah anak pulang ke rumah, dia bingung apa yang mesti dia lakukan di rumah karena tidak sejalan. Guru di sekolah sama seperti membangun istana cantik di tepi pantai, itu roboh. Makanya program baik sekali. Jadi wali murid diajarkan setiap Sabtu. Lalu kemudian yang kedua, ketika mau ujian, anak-anak itu diajak iktikaf malam. Saya datang subuh untuk ngasih materi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beramal mesti cerdas, harus smart. Yang rajin baca Quran setelah meninggal dunia putus. Yang rajin pergi haji, pergi umrah setelah mati putus. Tapi ada yang tetap mengalir, apa dia? Waladun solihun. Satu hari dapat kiriman hafalan anak Quran 2 juz. Gimana caranya? Masukkan anak sekolah tahfiz Quran. Narkoba, zina, sabu-sabu, macam-macam, free sex, aliran sesat, musnah. Dengan apa? Masukkan anak pondok tahfiz Quran. Satu-satunya solusi. Alhamdulillah tempatnya sudah ada. Daftarkan, doa, tawakal. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berilah jodoh ya Allah, tunjukkan. Ini tak betul nih. Jangan nodai ibadah kita dengan perbuatan yang tidak diridhoi Allah. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Makanya dalam Islam diajarkan fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallahnya betul, tapi diawali dengan fa'lam, berilmu. Man ahdatha, siapa yang membuat-buat amal, tak ada dalilnya. Alaysa alaihi amruna, tak kami suruh, tak kami perintahkan, tak ada dalilnya. Bahwa raddun, maka amal itu tertolak. Datang kemari, ambil iktibar, ambil pelajaran, manasik dengan benar. InsyaAllah akan mendapatkan hikmah-hikmah. Adapun melakukan yang begini, sebagiannya sudah baik, tapi sebagiannya perlu diperbaiki. Allah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah Nabi SAW menyampaikan khutbah haji wada. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sahabat yang ikut waktu haji itu mi'atu alf, arba wa arba'in alf, 144.000. Begitu dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Ramai. Lalu kemudian bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal Nabi meninggal. Jadi kurang 80 sekian hari sesudah haji wada meninggallah Nabi SAW. Ini tentang bukit ini. Inilah berkumpul pada Arafah. Adapun tentang kisah-kisah sebelumnya, pertemuan Nabi Adam dengan Hawa. Baik. Untuk mengetahui kisah bahwa ini Arafah. Arafah artinya kenal dengan baik. Arafah maknanya kenal dengan baik. Makanya inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, menciptakan kamu laki-laki perempuan, wa syu'uban wa qabaila, suku-suku berbangsa-bangsa, lita'arafu, dari kata Arafah, untuk saling mengenal, untuk berbuat baik. Jadi sebetulnya hikmah dari umrah ini, tengok kawan kita sebelah hitam, tengok sebelah putih, saling mengenal, baik. Tapi kita tidak merasa lebih mulia. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah, naik ke atas tanah, jalan-jalan, masuk balik dalam tanah. Inna akramakum indallah atqakum. Lalu kemudian Nabi Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh banjir bandang, habis mati, tinggal anaknya 3, Sam, Ham, Yafis. Sam, itu yang disebut dengan bangsa Semit. Yahudi, Arab, itu masih satu bangsa, bangsa Semit. Yang satu lagi Ham. Ham itu orang yang berkulit hitam. Afrika itu semua Ham itu. Kemudian yang Yafes, Yafes itulah orang Mongol. Lalu kita ni menginduknya kemana kita ni? Masuk Sam? Enggak. Masuk Ham? Enggak. Masuk Yafes? Enggak. Lalu kita mana? Kita ini pernikahan antara India dengan Cina. Makanya kita disebut India belakang. Rambut diambilnya Cina, lurus. Rambut diambilnya Cina, kulit diambilnya India, hitam. Giliran hidung tak diambil India. Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura,
Laos, Kamboja, Vietnam, itu masih satu rumpun, satu akar. Sedangkan yang tadi disebut dengan Semitic language, bahasa Semit, Yahudi, Arab, makanya Arabnya Yahudi satu titik ketemu kepada Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam Islam tak ada kasta. Paling tinggi Quraisy, di bawah Quraisy Arab tapi tak Quraisy, di bawah itu yang bukan Arab, di bawah itu budak hamba sahaya berkulit hitam, orang Afrika. Itu 4 kasta sekte sebelum Nabi datang. Begitu Nabi SAW datang, dihapuskannya semua. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab itu marah bukan karena Nabi sholat. Kalau Nabi sholat orang tak marah. Nabi menghapuskan kasta-kasta itu. Makanya ketika yang azan siapa disuruhnya? Bukan yang disuruhnya azan Ali, Bilal. Naik ente ke atas Ka'bah, azan Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang Arab Quraisy? Nah, alhamdulillah bapak saya sudah mati sehingga tidak menengok burung gagak hitam azan. Nah, Arab Quraisy. Alhamdulillah kita melihat. Hah? Di internet apa tulis ini? Somat di YouTube. Wah, download kan. Boleh. Sekilas. Wallahu a'lam. Setelah Nuh itu ada 3 doang ya Pak ya? Ya. Setelah Nuh itu semua meninggal ada 3. Sam, Ham, Yafes. Sam, bapak Arab, bapak Yahudi. Ham, orang kulit hitam semua Afrika. Yafes itulah Mongol, Genghis, Kubilai kan, Genghis kan. Kita ini gabungan antara Ham dengan Yafes. Hitam sama Mongol. Hitam, matanya dipilihnya mata Mongol sih. Iya. Rambutnya pilih rambut Mongol. Hidung ambil hidung Mongol. Kulit dia ambil kulit India. Nasib kita lihat. Pernah pulang kampung sama sekali 6 tahun. Lalu pada tahun ke-6 itu suatu malam sahabat duduk sama Nabi. Nabi bermimpi. Kata Nabi, tadi malam aku melihat dalam mimpiku saya dan kamu semua kita masuk ke dalam Masjidil Haram melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Sebagiannya bercukur, gundul, sebagiannya potong pendek. Maka kata sahabat Nabi, berarti itu ya Rasulullah pertanda signal kita masuk Makkah. Kalau gitu mari kita ramai-ramai masuk ke kota Makkah. Maka tahun ke-6 itu mereka pun lalu ramai-ramai datang dari Madinah kemari naik onta mau masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Hudaybiyah dicegat, tak boleh masuk Makkah. Maka dibuatlah perjanjian, itulah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sinilah dia tempat. Ini dibangun semacam prasasti untuk mengenang tempat kejadian peristiwa perdamaian Hudaybiyah, bahwa tidak ada perang antara Nabi dengan kafir Quraisy, tapi dengan syarat tahun itu Nabi tak boleh masuk. Padahal Nabi sudah berniat mau umroh, maka dibatalkanlah umroh tahun itu, batal. Jadi Nabi pun pernah batal, bukan cuma first travel aja yang batal. Tahun ke-6 Nabi batal umroh. Tahun ke-7 Nabi datang lagi. Itulah yang disebut dengan umroh qadha namanya. Qadha mengganti tahun lalu yang batal. Tahun ke-8 itulah berhasil Makkah dikuasai, yang disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Tahun ke-9 karena Makkah sudah dikuasai, Nabi Muhammad menguasai Makkah. Tahun ke-9 Amul Wufud, seluruh utusan suku-suku mengutus masuk Islam bersyahadat. Tahun ke-10 Haji Wada. Tahun ke-11 Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Nah, jadi benih-benihnya itu embrionya sudah nampak tahun ke-6. Tahun ke-6 Hudaybiyah gagal. Tahun ke-7 umroh qadha. Tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, Nabi menguasai Makkah. Tahun ke-9 seluruh utusan menyatakan masuk Islam. Tahun ke-10 Haji Wada. Jadi sekarang ini kita sedang nampak tilas tahun ke-6 dengan Haji Wada. Karena habis ini kita akan menuju Arafah. Haji Wada. Tahun ke-11
Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di tahun ke-11 Nabi cuma hidup 3 bulan. Pas Rabiul Awal, tanggal 12, hari Senin, meninggal. Hari Senin lahir, hari Senin meninggal, hari Senin pindah, hari Senin sampai di Kubah. 4 peristiwa hari Senin. Kita pun puasa sunat hari Senin. Nah, jadi kalau begitu Nabi umrah seumur hidup 4 kali. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-10. Tapi bukan berarti yang sudah umrah 4 kali, kalau tak pergi lagi, sudah selesai 4 kali. Itu tidak menjadi hukum. Tapi kalau ada orang mengatakan tidak boleh haji, tidak boleh umrah sebelum haji, bohong. Karena Nabi melaksanakan umrah 4 kali sebelum haji. Jadi disinilah ketika itu pas perjanjian itu tertulis di perjanjian Muhammad Rasulullah. Datang orang kafir Quraisy, kami tidak mau kalau di tulisan itu Muhammad Rasulullah. Karena kalau engkau Rasulullah pasti kami beriman. Kata Nabi kepada Ali, Ali hapus Rasulullah. Ganti apa? Muhammad bin Abdullah. Jadi tidak selamanya kita saklek. Ada juga masa-masanya kita mengalah. Muhammad Rasulullah kalian tak mau terima, oke, tak masalah. Karena waktu itu kita masih lemah. Muhammad ana Abdullah. Tapi tak bisa tanda tangan. Hanya sekedar cap saja. Maka berhasillah perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata. Dan setelah itu 2 tahun bangkit umat Islam menguasai kota Makkah Al-Mukarramah. Batas tanah haram, tanah yang masuk ke sana haram. Kalau kita mau umrah mesti keluar dari tanah haram. Nah, sekarang ini tempat tanah halal, tempat berniat namanya Hudaybiyah. Jadi miqat ada 3, Tan'im, Ji'rana, Hudaybiyah. Yang paling jauh Hudaybiyah 20 km. Mana batas tanah haram dengan tanah halal? Nanti kita jalan ke sana, naik mobil, nampak di sebelah kanan kiri ada semacam tugu, bentuknya macam kubah. Nah, itulah batas. Macam batas kota masuk dari Kampar ke Pekanbaru di Rimbo Panjang. Singapura itu. Cuman dia betul kan. Selamat datang. Nanti di situ ada checkpoint. Nama checkpointnya Sumaisi. Checkpoint Sumaisi untuk ngecek siapa yang non-muslim. Non-muslim tak boleh masuk. Karena tanah haram hanya boleh dimasuki muslim. Jadi semua insinyur, arsitek yang membangun Masjidil Haram itu muslim semuanya. Non-muslim tak boleh masuk. Makanya ada kita tengok, forbidden for Muslim only. Non-muslim tak boleh masuk, ini hanya untuk muslim saja. Checkpoint yang kita lewati nanti. Itulah penjelasan singkat